Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang pola bilangan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Baiklah teman-teman, jadi tips and triknya untuk mengerjakan soal pola bilangan yaitu pertama, lihat secara keseluruhan dari soal tersebut atau pola bilangan tersebut. Kedua, lakukan analisa variasi pola bilangan. Lihat variasi pola bilangan pada soal tersebut, apakah dia naik atau turun. Naik atau turun maksudnya apakah dia bertambah terusnya atau bertambah besar bilangannya ataukah semakin kecil bilangannya. Yang kedua, bisa saja variasinya itu lompat-lompat, bisa lompat 1 atau lompat 2 atau lompat 3. Nanti teman-teman akan lebih mengerti kalau teman-teman ikut terus video ini ya. Kemudian ada juga polanya bertingkat 1 ataukah bertingkat 2. Oke, nanti teman-teman saya jelaskan di soal ya, yang mana yang dimaksud bertingkat 1 dan yang mana bertingkat 2. Kemudian yang ketiga, jangan terpaku pada satu pola. Jadi teman-teman harus selalu mengingat bahwa kita tidak boleh terpaku pada satu pola saja, karena dalam satu soal bisa saja sampai 3 pola yang digunakan. Ingat teman-teman, tidak boleh terpaku pada satu pola. Oke, jadi saya ulang lagi tips and triknya. Pertama, lihat secara keseluruhan dari soal tersebut. Yang kedua adalah analisis variasi pola bilangannya. Bagaimana polanya? Variasi polanya bagaimana? Yang ketiga, jangan pernah terpaku pada satu pola, karena dalam satu soal, dalam satu pola bilangan, dalam satu barisan bilangan itu bisa saja terdiri atas 2 atau 3 bahkan lebih pola bilangan tersebut ya. Jadi berpikirlah secara luas dari soal tersebut. Berpikirlah bagaimana jangan berpikir pada satu titik saja. Oke, jadi silahkan berpikirlah secara terbuka supaya bisa menemukan polanya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Soalnya itu 98, 94, 90, 86, 82. Gimana nih teman-teman polanya? Ayo dicari. Oke teman-teman, udah ketemu belum polanya? Kita lihat polanya bagaimana. Kita analisa dulu polanya. Nah, polanya coba kita lihat bilangan pertama ke bilangan berikutnya. 98 ke 94 itu berkurang 4 ya. Kalau bilangan kedua ke bilangan ketiga itu sama, berarti polanya itu tetap. Nah, satu kali lompatan saja. Nah, coba kita lihat. 98 ke 94 itu menurun ya, berarti minus 4. 94 ke 90, 94 ke 90 itu juga min 4. Oke. 90 ke 86 itu juga min 4. 86 ke 82 itu juga min 4. Nah, karena polanya tetap ya, min 4 min 4 min 4 ya, berarti di belakangnya juga harus
kita kurangi 4. 82 dikurang 4 itu sama dengan 7 78 dikurang 4 itu sama dengan 7 4. Oke, jadi jawabannya 78 dan 74. Oke. Untuk soal nomor 2, soalnya itu bisa teman-teman lihat. Ayo dicermati baik-baik. Cocokkan dengan jawaban adik-adik atau teman-teman. Sekarang kita lihat. 2 ke 51 itu berarti 49. 51 ke 4 itu berarti berkurang ya, berkurang 47. Wah, ini sepertinya kalau saya lanjutkan antara dua-dua suku, ini sepertinya amburadul, acak sekali polanya ya. Sehingga ini tidak mungkin ini tidak mungkin satu lari ya. Tidak mungkin 1 kali lompatan. Pasti 2 kali lompat atau 3 kali lompatan. Coba kita lihat. Kita lompat 2 ya. 1 2. Oke, kita ke sini. Lompat ya. Lompat 2. 2 ke 4. Itu tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. Wah, ini berarti lompat 2 ya, karena kelihatan polanya tetap. Ini juga ke oke. Ini lompat 2. Oke, ini lompat berarti. Nah, sekarang yang ini 51 ke 53. Kita saja ya. Itu berarti ditambah 2. 53 ke 55 juga ditambah 2. Nah, kelihatan polanya. Berarti ini ke sini juga harus, yang di bawah ini harus ditambah 2. Kalau ditambah 2, 8 tambah 2 10. Nah, sementara yang ini di tengah juga ditambah 2. Nah, 55 tambah 2 itu 57. Jadi jawabannya adalah 57 dan 10. Gampang kan? Ya, sekarang teman-teman sudah bisa kan bedakan yang mana 1 kali lompatan atau 1 lari, yang mana 2 kali lompatan atau 2 lari dan sebagainya dan semacamnya ya. Untuk soal nomor 3, perhatikan soalnya itu 1 2 3 4, kemudian 2 3 4 5, kemudian 3 4 5 6, kemudian 4 5 6 7, kemudian titik-titik. Ditanyakan berapa pola bilangan berikutnya ya, berapa bilangan berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, adik-adik. Kita lihat dulu polanya. 1 2 3 4. Seperti yang saya kemukakan lebih di awal, jangan terpaku oleh satu pola. Jangan sampai di pikirannya, oh kalau deret angka itu atau pola bilangan itu ditambah-tambah saja atau dikali-kali saja. Jangan sekali-kali beranggapan seperti itu. Beranggapan global lah ya. Beranggapan apa ya, bahwa dia itu fleksibel, semua bisa saja terjadi, semua pola ya, semua operasi bisa saja berlaku. Oke? Nah, seperti contoh di soal ini 1 2 3 4, 2 3 ini tanpa berhitung kita lihat saja polanya. 1 2 3 4, kalau di sini dimulai dari 2 2 3 4 5, kalau di sini mulai dari 3 3 4 5 6 dengan selisih 1 ya semua ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4 itu kan selisih 1 semua ya. 2 3 4 5 juga selisih 1. 3 4 5 6 juga selisih 1.
selisih 1 masing-masing, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Ini juga 4 ke 5, ke 6, ke 7, 4, 5, 6 itu juga selisih 1. Nah, ini dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini 2, 3, 4, 5. Kalau di sini mulai dari 3, 4, 5, 6. Kalau di sini dimulai dari 4, 5, 6, 7. Berarti karena di sini dimulai, kita lihat saja bilang pertamanya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dimulai dari 5. Sudah 5, 6, 7, 8. Karena di sini mulai dari 5, berarti di sini 6, 7, 8, 9. Oke, mudah kan? Oke, lanjut. Lanjut kita ke soal nomor 4. Coba diperhatikan dulu. Oke teman-teman, kalau mau latihan silakan di pause dulu videonya, lalu teman-teman kerjakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Mana teman-teman sudah dapat? Nah, kita sesuaikan dengan jawabannya ya. Oke, soal ini kalau dilihat agak acak ya polanya ya. Karena acak polanya ya, kita coba dulu. Lompat satu larik dulu. Satu larik itu maksudnya ini ke sini ya. Nah, satu larik ini. Kalau dua larik berarti 2 kali lompat 1, 2. Kalau 3 larik 1, 2, 3 gitu ya. Kita satu kali lompatan dulu. 1 ke 2, 1 plus 1, 2 ke 1 berarti kurang 1, 1 ke 4 plus 3, 4 ke 6 plus 2. Agak kacau ya kalau lompat 1 atau larik 1. Oke, kita coba ke lompat 2, 1 ke 1, 2 berarti ya. Ini ke sini. Langsung 2 kali ya. 1, 2 langsung 2 kali lompat. Ini ke sini 1, yang ini ke sini 6. Agak kacau juga ya. 1 ke 6 itu plus 5, 6 ke 7 plus 1, 7 ke 9 plus 2. Agak kacau lagi. Oke, kita lanjut lagi. Dia mungkin saja ini adalah 3 larik ya, 3 larik. 1, 2, 3 larik. Coba kita 3 larik ya. 1 ke 4 itu plus 3, 1, 2, 3. Oke, 3 larik itu berarti plus 3. Ini juga plus 3. Nah, karena mulai konsisten ya, kita pakai pola ini karena dia sudah konsisten. Polanya itu harus konsisten ya. Oke, nah berarti ini bisa dipakai ya. Oke, kita lanjut. 2 ke 6 berarti, nah 2 ke 6 berarti 2 ke 6 itu plus, bisa plus 4, tapi 6 ke 18 itu plus 4, 6 ke 18 itu plus 12. Nah, kalau saya sih coba kalau kita kali 3 ya. Jadi tidak selamanya ditambah ya, jangan terpaku, sekali lagi jangan terpaku oleh satu pola. Bisa saja dikali atau dikurang atau dibagi. 2 kali 6 itu sama dengan 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Berarti ini ke sini itu juga dikali 3. 18 dikali 3 itu sama dengan 54. Oke ya. Oke. Sekarang ini sudah. Nah, sekarang yang ini ya. 1 ke 4 ke 9. Kita lihat polanya kira-kira apa yang cocok ya. Oh iya, ini kalau kalian paham dengan bilangan kuadrat, kalian akan familiar sekali dengan bilangan ini.
1 itu bisa diubah menjadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. Kemudian yang ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Ke sini ini bisa menjadi 3 pangkat 2. Berarti kalau ke sini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, berarti di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Jadi bilangan berikutnya adalah 54 dan 16. Oke, untuk soal berikutnya coba dicermati baik-baik, coba dilihat baik-baik, jangan terpaku oleh satu pola. Jangan di pikirannya hanya ditambah, dikali, dibagi, dikurang. Jangan hanya operasi itu yang ada di pikirannya. Coba dilihat baik-baik pola ulangan ini. Oke, sudah ketemu? Silahkan di-pause dulu, kerjakan. Oke teman-teman, kita cocokkan jawaban kali. Oke. 16 ke 1 ya. Coba perhatikan. Saya mau menandai bilangan yang kayaknya agak berurut. Coba fokus. Bukankah ini dengan ini dan ini berurutan? Oke. Dan dia diapit oleh juga bilangan yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah mulai terbaca kan? Berarti kalau begitu 16, 17, 18 di sini, ayo coba. Oke, ini pasti 19. Ya kan? Karena dia berurutan. Oke. Berarti kalau di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, kalau soalnya begini sih 1 detik juga sudah ketemu jawabannya. Oke? Jadi sekali lagi, jangan terpaku oleh satu pola saja. Oke? Nah. Oke, untuk soal nomor 6, soalnya itu 1, 1,2, 3, 5, 8. Ya, yang ditanyakan ini adalah dua angka bilangan berikutnya ya. Coba dihentikan dulu videonya sebentar, baru teman-teman jawab. Ayo, udah ketemu belum jawabannya? Oke, sudah paham jawabannya? Ya, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Oke, ada yang tahu pola bilangan Fibonacci? Yaitu suku berikutnya adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi kita akan mendapatkan jawaban berikutnya yaitu 13 dan 21. Ya, oke, kita cermati dulu. 1 ditambah 1 dapat 2, ya kan? Suku ketiga. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 3, 5 tambah 8, 13. Nah, 8 tambah 13 itu dapat 21. Begitu ya. Jadi ini adalah pola bilangan Fibonacci. Teman-teman yang atau adik-adik harus mengenali beberapa pola bilangan yang sudah paten polanya ya. Tinggal kalian hafalkan rumus suku ke N-nya ya, seperti pola bilangan ganjil, genap, itu sudah paten itu polanya ya. Jadi pola bilangan persegi dan semacamnya banyak sekali itu. Jadi teman-teman saya harapkan tolong selain latihan soal juga mengenali pola-pola bilangan yang sudah ada polanya. Memang
Jadi teman-teman ketika mendapatkan polanya itu langsung mengenali, oh ini bilangan Fibonacci, oh ini bilangan ganji, oh ini bilangan persegi dan sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi kita dapatkan untuk jawaban soal ini yaitu 13 dan 21. 13 itu diperoleh dari 5 tambah 8 sama dengan 13. Kemudian 21 itu diperoleh dari 13 8 ditambah 13. Oke. Ya, untuk soal berikutnya, soal ke-7. Ya, sekali lagi tolong teman-teman lebih kreatif menganalisis pola ya. Oke, kita masuk soal nomor 7. Mbak, 1 8 1 1024. Nah, mantap soalnya. Sekali lagi, di pemikiran teman-teman atau adik-adik jangan selalu terpaku pada hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Jangan, karena operasinya itu kalau pada pola bilangan bisa diapakan saja. Ya, namanya juga deret yang rumusnya bisa saja berubah-ubah, bisa saja menggunakan operasi apa saja. Oke. Jadi jangan terpaku oleh satu pola saja. Oke, seperti contoh berikut. Kalau kita jumlah, pasti tidak akan dapat polanya. Kalau dikurangi juga tidak. Oke, coba kita pangkatkan. Oke. Perhatikan. Ini 1 pangkat 1 bisa, 1 pangkat 2 bisa, 1 pangkat 3 juga tetap 1, 1 pangkat 4 juga tetap 1. Kalau ini adalah bilangan dari 2 pangkat 3. Kalau yang ini adalah bilangan bisa 9 pangkat 2, tapi kalau kita pakai 9 pangkat 2 ya kita tidak bisa kelihatan polanya ya. Kita bisa pakai 3 pangkat 4. Nah, perhatikan. Waduh, ada yang kelihatan agak-agak berurutan ya polanya. Kalau ini saya pangkat 2 kan, 1 pangkat 2 kan 1. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, kalau ini berarti ini kan 1 ke 2, 3, 4, 4. 4 pangkat 5. Apakah 1024 itu 4 pangkat 5 ya? Nah, berarti berikutnya adalah 5 pangkat, ini lagi berpindah, 5 pangkat 6. Oke. Jadi berikutnya adalah 15, 6, 25. Jadi sekali lagi jangan terpaku oleh satu pola. Ini polanya berpangkat, tapi berpangkatnya lagi yang berpola. Oke. Coba untuk soal selanjutnya kita coba kerja. 1 ke 5 itu 4 ya. 5 ke 11 itu 6. 11 ke 19 itu 8. 4, 6, 8. 4, 6, 8 itu adalah bilangan genap. Nah, berarti yang berikutnya ini juga pasti 10. Ya kan? Karena bilangan genap berikutnya adalah 10. Ya kan? 19 ditambah 10 berarti 29. Kemudian bilangan berikutnya adalah 12. 29 tambah 12 sama dengan 41. Nah, bilangan ini juga, barisan seperti ini juga disebut pola bilangan bertingkat 2.
Ya, disebut juga bertingkat 2. Kenapa? Karena nanti di tingkat 2-nya baru kita dapatkan polanya yang tetap. Nah, jadi soal ini juga sebetulnya bisa dikerja seperti ini. 1, 5, 11, 19 titik. Oke, jadi ini bisa dikerja seperti ini. Ini kan tadi 4 plus 4, ini plus 6, ini plus 8, ya kan? Nah, ini ke sini kan plus 2, ya. Ini juga kan ke plus 2. Berarti ke sini itu juga harus plus 2. Makanya di sini 10. Nah, kenapa dikatakan tingkat 2? Karena nanti di tingkat 2 di tingkat 2 baru dia polanya itu konsisten ditambah 2. Nah, inilah yang disebut bertingkat 2. Nah, 10 berarti 10 di sini, 19 tambah 10 itu 29. Nah, 10 ditambah 2 lagi itu 12. Nah, 29 tambah 12 itu 341. Tapi teman-teman yang sudah tahu bahwa ini adalah mengenali ini adalah bilangan genap, ya, tanpa seperti ini pun langsung bisa kenali saja. Oh ya, 4, 6, 8, 10 berarti setelahnya 12, setelahnya 14. Oke? Ya, kalau kalian sudah kenal, oh ini bilangan genap, berarti bilangan genap berikutnya berapa? Apa seperti ini ya. Saya di sini menjelaskan hanya ingin memperkenalkan bahwa ini adalah contoh barisan bertingkat 2. Oke, saya akan memberikan lagi contoh berikutnya yang bertingkat 2. Ya, soal ini juga seperti yang tadi, dia juga bertingkat. Kita lihat kenapa saya bilang seperti itu. Perhatikan 12 ke 15 itu plus 3. 15 ke 21 itu plus 6. 21 ke 30 itu plus 9. 30 ke 42 itu plus 12. Ya. Nah, kita lihat di bawah ini, kita cari lagi. Oh, plus 3, 6 ke 9 plus 3 lagi, 9 ke 12 plus 3 lagi. Nah, dia bertingkat juga, kan? Nah, untuk mendapatkan berikutnya berarti 3 ditambah 12 itu 15, ya kan? Berarti untuk titik-titik berikutnya di sini 42 tambah 15 sama dengan 57. Nah, 57 kan? Nah, kalau mau cari lagi ini juga plus 3, berarti ke sini lagi tambah 3 lagi. Berarti di sini 18. Nah, 57 tambah 18 itu sama dengan 75. Oke ya. Jadi seperti itu bilangan bertingkat 2 kali, nanti 2 kali baru nanti di tingkat kedua baru polanya konsisten, tambah 3 kah, kurang 2 kah, dan seterusnya. Polanya tetap ya nanti ke tingkat kedua. Jadi hati-hati. Sebenarnya sih kalau tanpa teman-teman atau adik-adik ini sampai di tingkat keduanya, kalau teman-teman tahu bilangan kelipatan 3 kan ya sudah bisa ya langsung. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di part 2-nya ya.